Setelah memecat Patrick Kluivert, PSSI nggak boleh salah langkah menyusun rencana masa depan timnas Indonesia. Federasi Sepak Bola Indonesia ini harus mengambil pelatih yang sudah berpengalaman demi kelancaran blueprint yang sudah disusun. PSSI juga harus menguatkan kembali pondasi dengan mengusahakan proses naturalisasi pemain keturunan Grade A. Dengan pondasi pemain dan pelatih yang kuat, Indonesia diharapkan bisa menjalani agenda besar mereka dengan mulus. Cetak gol, coba merangkum rencana masa depan timnas Indonesia setelah pemecatan Patrick Kluivert sebagai berikut. Mengambil pelatih pengalaman, hindari kesalahan masa lalu. Pemecatan Patrick Kluivert dari kursi kepelatihan disambut meriah oleh seluruh penggemar Garuda. Mereka sudah muak dengan kepemimpinan sang pelatih yang dianggap kurang becus. Kluivert langsung dicap sebagai manajer gagal lantaran gak bisa memenuhi target lolos Piala Dunia. Kegagalan ini diperparah dengan melakukan beberapa strategi blunder di laga krusial. Gak heran, Valentin Driessen menyatakan Kluivert memang layak untuk dipecat. Pengamat sepak bola Belanda ini menilai sang pelatih gak bisa memanfaatkan keuntungan skuad. Di atas kertas, Indonesia lebih punya peluang besar lolos dari grup B dengan komposisi skuad yang dimiliki. Namun, Kluivert justru menampilkan permainan paling buruk untuk Garuda. Performa yang buruk melawan lawan yang jauh lebih lemah. Mayoritas staf pelatih Belanda dianggap tidak layak, ujar Driessen. Sejumlah pelatih beken mulai dirumorkan akan melatih Garuda. 5 kandidat kuat disebut-sebut layak menangani skuad Garuda, mulai dari Jesus Casas, Luis Milla, Bernardo Tavares, Jan-Olde Kering, hingga Erik ten Hag yang tengah menganggur. Gak cuma itu, PSSI juga mendapat tekanan untuk mengembalikan Shin Tae-yong. JJ selaku mantan penerjemah mengungkapkan Coach Shin telah mengetahui pemecatan Kluivert. Dalam sesi percakapannya, JJ gak menjamin Shin Tae-yong bisa kembali melatih Garuda. Kembalinya Coach Shin melatih Indonesia nampaknya berat dengan pernyataan mengejutkan. Shin Tae-yong menampik dirinya bisa melatih Garuda Nusantara meskipun didesak penggemar. Saya sangat terkesan dengan dukungan mereka yang luar biasa. Saya ingin menegaskan bahwa rumor baru-baru ini tentang penunjukan kembali ke Indonesia sepenuhnya salah. Dengan respons Shin Tae-yong ini, PSSI harus memutar otak mencari penggantinya. Pihak federasi nggak boleh salah langkah mengambil terburu-buru pelatih yang minim pengalaman. Menguatkan kembali pondasi, resmikan keturunan baru. Berbekalkan pelatih berpengalaman, Indonesia bisa kembali menguatkan pondasi. Salah satunya adalah dengan mengupayakan mengambil pemain keturunan baru yang sebelumnya gagal. Langkah mengambil naturalisasi terasa sangat mudah sejak Erick Thohir menjabat sebagai Menpora. Dalam wawancaranya bersama media setempat, Pak Erick berupaya keras untuk mendatangkannya. Beberapa media pun membocorkan 5 pemain keturunan yang bisa berseragam Garuda Nusantara. Pertama ada Dean Zandbergen yang proses naturalisasinya masih terkendala keterlambatan dokumen. Saat itu, PSSI langsung mengambil keputusan untuk melanjutkan proses naturalisasi Mauro Zylstra. Zandbergen sendiri punya minat besar membela timnas Indonesia. Hal itu diungkapkan oleh agen Ferdi Bahdim selaku agen. Berikutnya ada Laurin Ulrich yang tetap setia menunggu panggilan Garuda meskipun prosesnya sempat gagal. Ulrich sendiri merupakan pemain yang syarat akan pengalaman karena pernah membela Jerman kelompok umur. Kabarnya, pemain VfB Stuttgart ini punya darah keturunan dari sang kakek. Tristan Goyer juga diproyeksikan untuk menjadi benteng kokoh pertahanan timnas masa depan. Apalagi beberapa pemain pertahanan telah memasuki usia yang uzur. Jenson Selt yang punya darah keturunan Indonesia dari Ambon juga masuk ke dalam daftar. Saat ini, sang pemain cukup terbuka untuk diambil sumpah setianya bersama Garuda. Kemampuannya sudah terbukti karena dirinya pernah memainkan debut di Premier League bersama Sunderland. Terakhir ada Ilyas Al-Haf yang bisa dinaturalisasi dalam waktu dekat. Tampilanmu makin kece dan pede kalau kamu pakai sepatu running dari Hoka. Cek linknya untuk informasi lebih lanjut. Targetkan juara pada Piala AFF 2026. Kekuatan ini bisa dibuktikan di Piala AFF 2026 dengan memberikan prestasi terbaik.
Sebagai informasi, ajang bergengsi Asia Tenggara ini menjadi agenda terdekat yang dijalani timnas Indonesia. Kabarnya Piala AFF 2026 akan berlangsung setelah Piala Dunia di bulan Juli hingga Agustus. Juara menjadi target yang wajib lantaran Indonesia belum pernah memenangkan satupun gelar. Gak heran Akmal Marhali menyebut Piala AFF sebagai obat dari kegagalan masuk Piala Dunia. Ya kalau gagal Piala Dunia ini ya juara Piala AFF lah. Kan kita belum pernah juara. Jadi coba Piala AFF. Kalau Piala AFF itu kita bisa dapat. Ucap pandit tanah air tersebut. Kemenangan di Piala AFF akan membawa nilai baru bagi pelatih timnas Indonesia. Dia akan menjadi orang pertama yang mengantarkan skuad Garuda menjadi juara. Pelatih baru ini juga disebut menjadi sosok lebih baik dibandingkan Patrick Kluivert. Bahkan sang calon juga bisa menyaingi pencapaian Shin Tae-yong di Piala AFF. Gelar juara yang diraih juga bisa membawa citra bagus bagi timnas Indonesia. Selama ini Garuda Nusantara menjadi bahan olokan rival Asia Tenggara karena nggak pernah juara. Piala AFF tak pernah dapat, Piala Dunia setengah jalan pun tak dapat juga. Dia masuk tahap sekarang ini karena nasib saja. Ucap salah satu fans Malaysia. Ambisi kuda hitam Piala Asia 2027. Setelah menargetkan kemenangan di Piala AFF 2026, timnas Indonesia juga memiliki agenda di Piala Asia 2027. Indonesia menjadi negara Asia Tenggara pertama yang lolos ke pagelaran ini. Pasalnya, timnas Indonesia menjadi satu-satunya negara ASEAN yang lolos ke ronde ketiga. Di lain sisi, rival Asia Tenggara Indonesia justru masih berkutat di kualifikasi Piala Asia 2027. Sebut saja seperti Malaysia dan Vietnam yang saling adu boncos di grup kualifikasi yang sama. Meski begitu, negeri jiran mampu menjadi pemuncak klasemen dengan menyapu bersih semua laga. Akan tetapi, rekor sempurna Malaysia ini masih memiliki sejumlah kontroversi akibat pemain naturalisasinya. Gak heran kalau Nepal sampai minta kemenangan Malaysia di kualifikasi harus dibatalkan. Di lain sisi, timnas Indonesia memiliki ambisi besar di Piala Asia 2027 mendatang. Skuad Garuda disebut ingin mencoba menjadi kuda hitam yang mengejutkan banyak pihak. Hal ini sebenarnya sudah pernah dilakukan timnas Indonesia pada Piala Asia 2024. Saat itu, skuad Garuda dianggap hanya akan menjadi bulan-bulanan di babak grup namun malah lolos ke 16 besar. Gak heran kalau ambisi untuk menjadi kuda hitam di Piala Asia 2027 terasa lebih realistis. Pasalnya, timnas Indonesia memiliki materi pemain yang jauh lebih baik dibandingkan edisi sebelumnya. Sebut saja seperti Jay Izas, Kevin Dix, hingga Ole Romeni yang menjadi tambahan berarti. Selain itu, skuad Garuda juga memiliki persiapan yang panjang karena nggak bermain di Piala Dunia. Belum lagi, menjadi kuda hitam di Piala Asia 2027 nantinya akan sesuai dengan blueprint PSSI. Pasalnya, pagelaran ini masuk ke dalam fase pengembangan federasi hingga tahun 2028. Piala Asia 2027 ini dianggap menjadi salah satu pionir penting agar mampu meraih mimpi di peringkat 45 dunia. Dapatkan jersey hoki dari Feldgoats yang punya material premium dan cocok dipakai kemana aja. Cek linknya di bawah ini. Itulah ulasan rencana masa depan timnas Indonesia setelah pemecatan Patrick Kluivert. Bagaimana pendapatmu? Akankah skuad Garuda mampu meraih hasil yang lebih positif setelah memecat pelatih asal Belanda tersebut? Coba tulis pendapatmu di kolom komentar di bawah ini.